Halo semuanya, ketemu dengan saya B.I. Sekiluru dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Di vlog kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, sangat penting, dan sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Apa itu? Yakni pembagian hak bersama atas tanah. Pembagian hak bersama atas tanah. Mungkin kalian pernah dengar istilah tanah warisan, tanah milik suami istri bersama, atau tanah yang dibeli secara patungan. Nah, ternyata semua itu termasuk dalam kategori hak bersama atas tanah. Apa kategorinya? Hak bersama atas tanah. Tapi bagaimana cara pembagiannya secara hukum? Apa dasar hukumnya? Dan bagaimana jika salah satu pihak tidak setuju? Yuk, kita bahas secara lengkap dalam vlog ini. Baik, mari kita mulai dengan pengertian hak bersama. Dalam hukum pertanahan Indonesia, hak bersama atas tanah berarti kepemilikan atas sebidang tanah oleh lebih dari satu orang secara hukum dan sah. Saya ulang ya. Dalam hukum pertanahan Indonesia, hak bersama atas tanah berarti kepemilikan atas sebidang tanah oleh lebih dari satu orang secara hukum dan sah. Secara hukum dan sah. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang kita kenal dengan UUPA. Terutama pada pasal 21 ayat 1 dan pasal 27. Intinya, tanah tidak hanya bisa dimiliki oleh satu orang saja, tetapi bisa oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Namun, status kepemilikan itu harus jelas agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Apa contohnya? Ya, saya kasih contoh. Dua bersaudara membeli sebidang tanah bersama-sama, lalu menuliskan nama keduanya dalam sertifikat. Maka tanah tersebut disebut dengan tanah hak milik bersama. Selanjutnya, ada dasar hukum hak bersama. Pembagian hak bersama tidak bisa dilakukan sembarangan. Semuanya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ada beberapa dasar hukum penting yang mengatur hal ini. Apa sajakah itu? Yang pertama, UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Di pasal 21 dinyatakan tentang siapa yang dapat memiliki hak milik. Kemudian di pasal 27 tentang hapusnya hak milik jika pemegangnya tidak memenuhi syarat. Kemudian di pasal 36 dan 37 kita akan mengetahui tentang hak guna bangunan dan hak pakai bersama. Selanjutnya, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pada pasal 37 ayat 1, setiap peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Ini termasuk pembagian hak bersama. Selanjutnya ada juga Kuh Perdata pasal 119 dan 126, di mana di situ dinyatakan mengatur bahwa dalam perkawinan tanpa perjanjian pisah harta, semua harta termasuk tanah menjadi harta bersama. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan pada pasal 35, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui bentuk-bentuk hak bersama. Dalam praktiknya, hak bersama bisa muncul dalam berbagai bentuk. Mari kita lihat 3 contoh di bawah ini. 1. Hak milik bersama, kalau kita sebut dalam bahasa Inggris joint ownership. Ini terjadi ketika 2 atau lebih orang memiliki sebidang tanah dengan porsi yang sama. Biasanya karena warisan atau pembelian bersama. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah ada 2 saudara kandung membeli tanah 600 meter persegi, lalu masing-masing berhak 300 meter persegi. Jadi kalau ada 2 orang saudara membeli tanah 600, lalu mereka masing-masing berhak 300 meter persegi. Yang kedua, ada yang disebut hak guna bangunan atau hak pakai bersama. Misalnya, ini ketika 2 perusahaan memiliki hak guna bangunan di atas tanah milik negara dan mendirikan gedung bersama. Nah, ini kita bisa pelajari lebih dalam pasal 35 dan 41 UUPA. Kemudian yang ketiga, hak bersama dalam rumah susun atau kita kenal dengan istilah kondominium. Ya, kondominium. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, pemilik apartemen memiliki hak atas unit pribadi dan bagian bersama seperti tangga, taman, dan parkiran. Jadi, setiap pemilik apartemen otomatis memiliki hak bersama atas bagian tanah dan fasilitas umum. Jadi, teman-teman, kita bisa mengenal bentuk-bentuk hak bersama itu ada 3. Jadi hak bersama yang kita kenal dengan joint ownership, kemudian yang kedua hak guna bangunan atau hak pakai bersama, lalu yang ketiga adalah hak bersama dalam rumah susun atau kondominium. Lalu bagaimana proses pembagian hak bersama? Nah, sekarang bagian yang paling penting, kita belajar bagaimana cara membagi hak bersama atas tanah. Kita akan melihat langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tentunya membagi itu berdasarkan kesepakatan para pihak. Semua pemilik tanah harus sepakat untuk melakukan pembagian. Jika ada yang tidak setuju, maka harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah atau bahkan pun melalui jalur hukum. Lalu yang kedua, setelah ada kesepakatan, dilanjutkan dengan pembuatan akta pembagian hak bersama atau APHB. Akta ini dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah PPAT dan merupakan bukti sah bahwa tanah telah dibagi sesuai kesepakatan. Berikutnya, setelah pembuatan akta pembagian hak bersama terselesaikan, maka langkah selanjutnya adalah pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Ya, APHB kemudian didaftarkan ke BPN untuk proses pemecahan sertifikat. Lalu apa langkah yang berikutnya? Setelah kesepakatan para pihak, pembuatan akta pembagian hak bersama, lalu pendaftaran ke BPN, maka ada yang namanya penerbitan sertifikat baru. Setelah proses selesai, masing-masing pemilih akan mendapatkan sertifikat atas nama sendiri sesuai dengan bagian tanahnya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, ataupun kalian yang ada yang menonton vlog ini, dasar hukumnya terambil dari Pasal 37 PP nomor 24 tahun 1997. Nah, sehingga dengan demikian pembagian hak bersama menjadi resmi, tercatat dan diakui secara hukum.
Jika tidak dilakukan melalui PPAT dan BPN, maka pembagian itu tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Artinya wajib ya melalui PPAT dan diregistrasi di BPN. Maka itu sah, memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Oke, sekarang saya ajak kalian untuk melihat atau belajar contohnya seperti apa. Kita lihat contoh konkret sehingga lebih mudah kita paham. Ada kasus di mana dua bersaudara, Andi dan Budi, mewarisi sebidang tanah 1000 meter kuadrat dari orang tua mereka. Awalnya, sertifikat masih atas nama orang tua. Mereka sepakat membagi dua, jadi ada kesepakatan. Masing-masing 500 meter kuadrat. Maka mereka membuat akta pembagian hak bersama di PPAT, ya, dan kemudian mendaftarkannya ke BPN. Setelah proses selesai, BPN menerbitkan 2 sertifikat baru, yakni masing-masing atas nama Andi 500 meter kuadrat dan atas nama Budi 500 meter kuadrat. Kemudian, seandainya salah satu pihak tidak setuju, maka bisa diajukan ke pengadilan negeri, jadi melalui jalur hukum apabila jalur musyawarahnya tidak tercapai, untuk mendapatkan penetapan pembagian warisan atau hak bersama tersebut. Dalam kasus sehari-hari terjadi permasalahan-permasalahan umum yang kita temui, dan apa solusinya? Dalam praktiknya sering terjadi permasalahan nih, seperti salah satu pihak menjual bagian tanah tanpa izin pihak lain. Kedua, sertifikat masih atas nama bersama, padahal sudah dibagi secara tidak resmi. Kemudian ada juga kasus tidak ada kesepakatan tertulis. Apa solusinya untuk kasus-kasus itu? Yang pertama tentu wajib membuat kesepakatan tertulis, dan dua orang ini membuat kesepakatan harus ada saksinya. Jadi tidak bisa hanya berdua, harus ada saksi. Kemudian setelah sepakat, mereka harus menggunakan jasa pejabat pembuat akta tanah atau PPAT yang resmi, ya, jadi bukan pejabat PPAT yang tidak resmi. Kemudian setelah mereka sepakat kemudian menggunakan jasa PPAT, maka harus didaftarkan setiap perubahan tersebut ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Jika sengketa masih terjadi, kita atau mereka salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian. Tidak terasa kita tiba di akhir vlog. Jadi teman-teman, pembagian hak bersama atas tanah bukan hanya soal bagi rata, tapi juga soal legalitas dan keadilan. Jadi ingat ya, bukan hanya soal bagi rata, tetapi yang terpenting adalah soal legalitas dan keadilan. Semua prosesnya harus tertulis, disahkan oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, dan harus terdaftar di BPN agar tidak menimbulkan masalah di masa depan. Semoga vlog ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang hukum pertanahan di Indonesia. Saya BS Kinduru, sampai jumpa di vlog hukum berikutnya.